Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa ya di channel ini, saya Iwan. Dan di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita semua tentang MTPJ tanggal 7 sampai tanggal 13 Agustus 2022. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulanan kita di bulan Agustus ini yaitu tentang merajut spiritualitas bergereja, berbangsa, dan bernegara. Nah, di dalamnya kita membagi ada beberapa tema mingguan, dan di minggu ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu berjalan menurut titah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terdapat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-9 ayat 15 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur padamu. Oleh karena anugerah, oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama dengan kami, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus-Mu beracara, sehingga ya Tuhan, hamba-Mu ini boleh berbagi dengan saudara-saudara yang menyaksikan lewat media YouTube pada saat ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang sudah menjadi panduan kita sepanjang minggu ini, tanggal 7 sampai 13 Agustus, yaitu di dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 dengan perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Kalau misalnya kita mengadakan perjalanan misalnya kita dari arah selatan dari kota Manado ini menuju ke bagian utara, katakanlah ke airport. Kita sudah tahu jalannya. Kita tidak perlu menggunakan GPS, kapan belok kiri, kapan belok kanan. Nah, tetapi pernahkah saudara-saudara dalam sebuah perjalanan itu menuju ke suatu tempat yang belum pernah kita kenal, belum pernah kita pergi sebelumnya, dan ada 2 cabang atau bahkan lebih, pasti kita akan berada di sebuah titik di mana kita harus berpikir, apakah kita akan ke kiri atau ke kanan? Kita berdoa agar supaya ada orang yang sudah mengenal jalan atau daerah tersebut dan kita bisa bertanya kepada dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang serba otomatis. Teknologi sudah sangat canggih dan membuat kita harus memilih apakah kita akan mengikuti ini atau tidak. Nah, saudara-saudara,
kebanyakan orang pasti akan mengikuti. Nah, apa yang terjadi di sini adalah dunia memberikan kita begitu banyak pilihan, dan dunia menawarkan kita begitu banyak akses digital sehingga mempermudah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan masuknya aplikasi-aplikasi tawaran-tawaran itu membuat kita sebagai orang percaya berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan mengikuti dunia ini, mengikuti arus dunia ini, atau kita tetap akan berpegang teguh kepada firman Tuhan? Arus dunia ini mengatakan bahwa kalau yang mau menjadi hebat, maka dia harus berusaha sedemikian rupa, apapun caranya, sehingga dia bisa mencapai posisi nomor 1 itu. Sehingga saudara-saudara, kadangkala manusia itu meninggalkan cara atau kebiasaan yang baik. Dia mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku agar supaya dia bisa mencapai tujuannya. Saudara-saudara, memiliki tujuan memang sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah kalau kita mengikuti aturan dan titah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Teknologi memberikan kita kemudahan-kemudahan, namun di sisi lain memberikan kita tantangan di dalam pendidikan mental, moral, karakter, dan juga spiritual. Baik pada generasi muda, juga pada generasi yang lebih tua. Tawaran dari dunia ini mengunjangkan iman dan juga perilaku setiap orang, termasuk juga orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, orang percaya harus benar-benar memiliki landasan iman yang kuat, landasan iman yang kokoh, dan itu kita bisa dapatkan di dalam perintah dan titah Tuhan, di dalam Alkitab. Orang percaya harus kokoh berpegang pada firman Tuhan, agar supaya godaan-godaan seperti hedonisme, konsumerisme tanpa batas, gaya hidup yang bebas, berhala-berhala yang muncul di zaman modern ini, dan kesenangan-kesenangan duniawi yang muncul di kanan kiri, muka belakang, atas bawah kita saat ini. Saudara-saudara, sehingga kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya diperhadapkan dengan pilihan yang begitu banyak. Oleh sebab itu, sekali lagi kita harus berpegang pada titah Tuhan. Oleh karena itu, gereja mengambil satu tema yang menarik di minggu ini untuk kita belajar bersama-sama, yaitu berjalan menurut titah Tuhan. Nonton terus video ini agar supaya kita lebih memahami lagi apa yang harus kita lakukan di dalam kita berjalan bersama dengan Kristus di zaman yang modern ini. Saudara-saudara, kita masuk di dalam pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Bilangan adalah bagian dari kitab Pentatok atau kitab Taurat. Dalam bahasa Ibrani, kitab Bilangan disebut Bemidbar, yang artinya daerah liar. Kitab Bemidbar dalam siklus tahunan pembacaan Taurat di kalangan Yahudi mendapat giliran dibaca pada bagian ke-34 dalam bacaan mingguan. Sedangkan kata bilangan terjemahan dari Septuaginta atau Yunani Perjanjian Lama disebut numeri, berkaitan dengan cacat jiwa bangsa Yahudi. Sensus penduduk ini hanya mencatat pria Israel yang berusia mulai dari usia 20 tahun ke atas yang mampu berperang. Jadi tidak termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Sensus pertama dicatat pada tahun kedua setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan sensus kedua dilakukan sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kita bisa baca di dalam pasalnya yang ke-26. Kitab Bilangan terdiri dari 36 pasal, dan perikop Bilangan 9 ayat 15-23 adalah bagian dari pasal-pasal terdahulu yang mengisahkan tentang perjalanan melintasi gurun ke Kadeshi dan sekitarnya. Sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa nomaden, yakni bangsa yang berpindah-pindah tempat. Paling tidak selama 40 tahun, mereka mengembara di padang gurun. Dalam Bilangan 32 ayat 13, kondisi ini mengharuskan mereka membuat kemah-kemah untuk tinggal sementara, kemah yang dapat dibongkar pasang. Selain kemah-kemah umat, juga didirikan kemah yang disebut kemah suci atau kemah hukum Allah. Kemah suci adalah kemah untuk tempat Tuhan hadir. Berbagai upacara dalam kemah suci dilakukan oleh imam Lewi yang sudah ditahbis. Dalam perjalanan bangsa Israel ke padang gurun, mereka dituntun dengan tiang awan. Tiang awan adalah manifestasi kehadiran Allah. Tiang awan ini muncul di atas kemah suci
memberi tanda kepada umat Israel apakah akan melanjutkan perjalanan atau berhenti dan mendirikan kemah untuk waktu yang singkat atau untuk waktu yang lama. Pada hari kemah didirikan, tampak awan menutupi kemah suci. Tetapi ketika waktu sudah malam sampai pagi, awan itu kelihatan seperti api. Hal ini hendak menjelaskan keadaan yang berbeda waktu siang dan malam. Pada waktu malam yang gelap, awan itu terlihat seperti api, atau awan itu menjadi terang karena tampak seperti api. Pada saat awan naik dari atas kemah suci, berarti mereka harus siap-siap membongkar kemah untuk melanjutkan perjalanan. Lalu saat awan berhenti bergerak, maka di tempat itu mereka harus berhenti berjalan dan mendirikan kemah. Posisi awan ini adalah sebagai tanda dari titah Tuhan. Ketaatan mengikuti petunjuk Tuhan melalui tanda awan yang diam atau bergerak merupakan kemutlakan bagi Israel dalam pengembaraan menuju tanah Kanaan. Sebagai orang percaya, kita memahami bahwa kehadiran awan di tengah-tengah perjalanan Israel di padang gurun adalah tanda kehadiran Tuhan. Juga tanda dan bukti penyertaannya dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika Tuhan menuntun Israel berputar melalui padang gurun menuju Laut Teberau, walaupun sebenarnya lewat negeri orang Filistin merupakan jalan paling dekat dengan tanah perjanjian. Namun untuk berjaga-jaga, jangan-jangan Israel menyesal dan ingin kembali ke Mesir, maka Tuhan memilih jalan ini. Kita bisa membandingkannya di dalam Keluaran 13 ayat 17 dan pasal 14 ayat 19, 20-24. Pembacaan kita minggu ini menjelaskan bahwa awan memberi tanda dan perintah kepada umat Israel apakah mereka berhenti atau melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang tidak menentu waktunya mengajar dan melatih Israel tentang kesiapsiagaan, kedisiplinan, kesabaran, dan ketaatan pada perintah Tuhan di segala waktu dan keadaan. Kapanpun diperintahkan harus melanjutkan atau berhenti berjalan, tidak memandang waktu. Terkadang pada saat petang hari, malam hari, pagi hari, Israel harus bergerak, berjalan maju, atau berhenti. Sekalipun Israel tidak tinggal menetap di suatu tempat, karena perjalanan menuju tanah perjanjian mengharuskan mereka berpindah-pindah, namun mereka harus memelihara kewajiban-kewajibannya. Ketika awan itu lama tinggal di atas kemah suci, artinya mereka akan lama tinggal dalam perkemahan. Kewajiban-kewajiban sebagaimana dicatat dalam pasal sebelumnya, yaitu merayakan Paskah dan mempersembahkan korban-korban persembahan harus dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut atas perintah Tuhan dilakukan Musa yang adalah pemimpin mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pun saat ini sebetulnya sedang mengadakan perjalanan bersama dengan Tuhan. Dalam menjalani hari-hari perjalanan kita, Tuhan memberikan kita tanda-tanda. Apakah kita harus berjalan atau kita harus berhenti? Semuanya itu punya maksud dan tujuan. Kita tahu bahwa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk menyatakan kasih-Nya kepada begitu banyak orang di sepanjang kehidupan kita. Ada kalanya tanda-tanda itu berasal dari alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain sebagainya. Itu membuat kita merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita. Dia menguasai bumi serta isinya. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita juga diajak untuk senantiasa mau menyembah-Nya, memuji dan membesarkan nama-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita untuk beribadah. Kadangkala di dalam kehidupan kita setiap hari, kita lebih sering untuk bekerja, membanting tulang tanpa memikirkan waktu lagi, baik di keluarga maupun di dalam pelayanan kita. Kita mau bekerja terus-menerus sehingga kita mencapai puncak kecapean, puncak kelelahan yang mengakibatkan kita jatuh sakit. Padahal Tuhan tidak ingin kita untuk jatuh sakit. Makanya saudara-saudara, di dalam kita bekerja,
seperti Dia lakukan di dalam penciptaan dunia ini. Dia bekerja 6 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 Dia beristirahat. Nah saudara-saudara, kita pun harus beristirahat, kita pun harus rest. Dan beristirahat di sini bukan berarti kita tidur sepanjang hari, tidak. Tetapi kita mau datang kepadanya di dalam ibadah, ucapan syukur, sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita. Kadang-kadang Tuhan juga menguji kita untuk taat dan setia padanya dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang taat dan setia padanya, maka kita pun harus tetap bersyukur, apakah dalam keadaan yang baik ataupun di dalam keadaan yang tidak baik. Nah, sehingga ketika kita bisa melaluinya, maka iman kita terus akan bertumbuh. Kita pun akan tetap kokoh berpegang pada Tuhan, karena kita tahu kesulitan apapun yang ada di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita, sehingga kita pun mampu untuk melewatinya. Dan ketika kita sudah melewatinya, maka bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk melakukannya. Apalagi saat-saat ini saudara-saudara, begitu banyak tawaran-tawaran melalui internet, melalui media yang muncul, dan kita sepertinya mau mengambil semuanya. Dan inilah yang perlu ditekankan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk itu, apa yang dapat membuat kita mampu memilih dan memilah? Yaitu firman Tuhan, Alkitab. Kita membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab, semua yang kita membutuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita, jawabannya ada di dalam Alkitab. Kita hanya butuh untuk taat dan setia di dalam membaca Alkitab dan merenungkannya. Itulah yang akan membuat kita untuk tetap taat dan setia padanya, patuh terhadap titah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap masa kehidupan kita. Di dalam pembacaan Alkitab ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir setiap waktu. Apakah di siang hari ataupun di malam hari, Tuhan tetap hadir, disimbolkan dengan tiang awan dan tiang api. Sehingga kita meyakini, saudara-saudara, di dalam kesulitan hidup, kita tetap disertai oleh Tuhan. Di dalam kesuksesan, kita pun tetap disertai agar supaya kita tidak sombong. Nah, saudara-saudara, perlu kita belajar di sini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kebanyakan adalah kitalah yang meninggalkan Tuhan, menjauh darinya. Untuk itu, saudara-saudara, bagi saudara dan saya, jangan kita menjauh daripada Tuhan. Mari kita tetap dekat pada Tuhan, sehingga di dalam perjalanan kita terus dilindungi oleh Tuhan. Kita terus akan dituntun oleh Tuhan, sehingga di dalam pilihan-pilihan hidup ini, di dalam pilihan-pilihan hidup di dunia maya maupun di dunia nyata, kita terus akan mendapat hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dan pilihan-pilihan kita pasti akan berguna, baik untuk pribadi, keluarga, dan juga bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, sebagian besar orang yang keluar dari tanah Mesir tidak masuk di tanah perjanjian. Tetapi saudara-saudara, lihatlah bahwa janji Tuhan itu selalu akan ditepati, bahwa bangsa Israel akan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Hanya ada 2 orang saja yang masuk dari generasi yang pertama, dan yang lain itu adalah anak-anak dan cucu-cucu dari generasi pertama masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, marilah kita tetap taat dan setia padanya, sehingga janji Tuhan dalam kehidupan kita untuk memelihara kita, untuk menguatkan, memampukan kita, memberkati kita, itu akan dinyatakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Video kali ini disponsori oleh Superior Laundry Express. Jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.